Komisi 3 DPR RI menggelar rapat dengar pendapat umum atau RDPU dengan keluarga dan kuasa hukum Fandi Ramadan, ABK yang terjerat kasus hukum penyelundupan sabu seberat 2 ton. Pertemuan ini merupakan agenda lanjutan dari rapat khusus yang sudah dilakukan pada Senin kemarin. RDPU dijadwalkan dimulai sekitar pukul 11 siang dan akan dihadiri oleh keluarga beserta kuasa hukum dari terdakwa Fandi Ramadan. Kehadiran mereka untuk menjelaskan secara rinci terkait duduk permasalahan kasus ini kepada Komisi 3 DPR RI. Fandi Ramadan merupakan ABK dari MV North Star yang berubah ke My Sea Dragon. Kapal tersebut didapati membawa muatan sabu-sabu seberat hampir 2 ton. Salah satu yang akan menjadi pembahasan dalam RDPU ini adalah terkait status hukuman mati yang dijatuhkan Pengadilan Negeri Batam kepada terdakwa Fandi Ramadan. Hukuman tersebut dinilai terlalu cepat oleh berbagai pihak. Karena Radit ini dari kecil. Perlindungan hukum adalah secara pembuktian tidak. Dan pemirsa, untuk mengetahui bagaimana jalannya rapat dengar pendapat umum atau RDPU Komisi 3 DPR dengan keluarga terdakwa Fandi Ramadan beserta kuasa hukumnya, kita sudah terhubung dengan reporter Garuda TV, sudah ada Nindi Dewinta. Nindi, selamat siang. Apakah rapat dengar pendapat umum ini sudah dimulai dan apa saja yang dibahas dalam rapat tersebut, Nindi? Pemirsa, benar sekali saat ini saya melaporkan dari gedung DPR MPR Senayan Jakarta yang dimana rapat dengar pendapat umum hari ini sedang berlangsung oleh Komisi 3 dengan kedua belah pihak, yaitu orang tua dari Fandi Ramadan yang terkena kasus ABK yang membawa ataupun menyelundupkan sabu-sabu seberat 2 ton dengan dihadiri juga kuasa hukumnya yaitu Hotman Paris, karena memang pihak dari keluarga Fandi Ramadan ini sebelumnya melaporkan kasus ini bahwa sang anak dituduhkan memasukkan ataupun menyelundupkan sabu-sabu seberat 2 ton di kapal tempatnya bekerja. Namun pihak keluarga menyatakan bahwa Fandi Ramadan ini merupakan ABK yang memang baru beberapa hari bekerja di kapal tersebut sehingga dinyatakan bahwa tidak mengetahui bahwa isi di dalam kapal yang memang bekerja saat itu berisi dengan sabu-sabu seberat 2 ton, karena memang terdapat kejanggalan menurut dari pihak keluarga Fandi Ramadan sendiri. ABK ini juga menyatakan bahwa sebelumnya Fandi Ramadan ini melamar ke kapal bernama MV North Star dengan tujuan membawa bahan logistik. Namun dengan seketika Fandi Ramadan ini dipindahkan bertugas di kapal bernama Sea Dragon yang membawa minyak, dan diduga kapal tersebutlah yang berisi dengan sabu-sabu seberat 20 ton sehingga pihak keluarga tadi terlihat sudah hadir dengan didampingi kuasa hukum Hotman Paris dan meminta bahwa melalui hotline dari 911 yang dimiliki oleh Hotman Paris untuk mendapatkan keadilan dan membela Fandi Ramadan yang dinilai memang tidak mengetahui bahwa di kapal yang dinaiki ataupun tempat bekerjanya Fandi Ramadan ini berisi sabu-sabu seberat 20 ton. Namun memang ada pun hal menarik di sini bahwa Fandi Ramadan ini memang sudah diadili di Pengadilan Negeri Batam dan divonis dengan hukuman mati. Namun dari rapat khusus yang memang sudah digelar oleh DPR Komisi 3 kemarin, Senin kemarin, juga membahas mengenai hukuman mati ini sendiri, karena dalam KUHP yang memang sudah ditentukan bahwa hukuman mati ini harus memiliki detail-detail yang memang seharusnya dipenuhi. Apakah Fandi Ramadan ini sudah memenuhi hak yang terdapat dalam pasal-pasal yang mengharuskan Fandi Ramadan ini dihukum oleh mati. Maka dari itu pertemuan dari rapat dengar pendapat pada hari ini untuk mengetahui secara persis duduk permasalahan baik dari pandangan pihak keluarga dan juga kuasa hukum yang memang menjerat dari Fandi Ramadan ini. Apakah benar Fandi Ramadan ini membawa dan tidak mengetahui adanya sabu-sabu yang diselundupkan di kapal dirinya bekerja, atau memang sebaliknya. Jadi pertemuan ini untuk mengetahui secara detail duduk permasalahan dari kasus ini. Yaitulah informasi yang bisa saya sampaikan dari ABK Fandi Ramadan yang terjerat hukuman mati karena memang dinilai menyelundupkan sabu-sabu seberat 2 ton. Kembali ke studio Zeva. Kita nantikan perkembangan informasi selanjutnya dari Anda, Nindi Dewinta melaporkan langsung dari gedung DPR RI. Terima kasih dan selamat bertugas kembali.